Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam perlindungan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan kegiatan aktivitas apapun yang kita kerjakan. Pada hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa dan mengundang kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar memberikan hikmat dan kecerdasan kepada kami, agar firman yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa adalah pemberontakan manusia yang melawan hukum Allah. Misalnya kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Di sana menceritakan tentang Adam dan Hawa yang melanggar hukum Allah dengan memakan buah dari pengetahuan yang jahat dan yang baik. Dan bukan hanya cukup sampai di situ. Di sana juga Perjanjian Lama menggambarkan atau memberikan beberapa cara orang melanggar hukum Taurat. Misalnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 20, dosa adalah melanggar hukum Taurat dan tidak hidup sesuai dengan tuntutan Allah. Dan misalnya kita lihat dalam Yeremia pasal 2 ayat 22 sampai 24. Di sana menggambarkan bahwa dosa adalah menantang atau memberontak melawan Allah, yang berakibat pada rusaknya hubungan manusia yang baik dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih begitu banyak dosa yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi pada hari ini, saya memberikan beberapa contoh atau beberapa gambaran dosa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan yang lebih jelasnya bahwa dosa adalah merupakan sebuah peristiwa yang merusak hubungan kita yang baik dengan Allah. Karena yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita adalah hidup sesuai perintah Tuhan dan saling mengasihi satu sama yang lain. Karena orang berdosa hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan dan tidak saling mengasihi sesama seperti yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan inilah sebabnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 3 ayat 23, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, karena itu kita sebagai manusia yang berdosa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan yang bisa dapat menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya
di dalam Yesus Kristus yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperdamaikan kita sebagai manusia yang berdosa ini dengan Allah. Dalam Perjanjian Baru, membawa berita baru bagi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sana kita melihat bahwa semua manusia keturunan Adam telah mewarisi dosa keturunan yang mendatangkan kematian. Tetapi Yesus Kristus yang membawa hidup yang baru itu, yang menderita, disalibkan sebagai orang berdosa, mati dan dikuburkan, tetapi ia membuktikan dirinya bangkit dari antara orang mati yang telah mengalahkan kuasa maut. Dan pada hari ini, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita telah ditebus dan dibebaskan dari setiap kuasa maut. Dan kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sekarang menjadi hamba Allah yang telah dibebaskan dari setiap kuasa dosa maut itu. Dan sekarang kita memiliki kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus sebagai umat Allah yang baru, yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, yang saling mengasihi sesama manusia di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini kita telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia ini untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita yang mendatangkan kematian itu. Dan hari ini kita telah menemukan seorang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami disadarkan akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu ya Tuhan, karena dosa kami telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hari ini kami telah menemukan seorang Juru Selamat bagi kami yang menderita di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, dan dibangkitkan dari antara orang mati, yang membuktikan dirinya menang atas setiap kuasa dosa maut. Dan kami telah dibebaskan dari setiap kuasa dosa. Dan hari ini kami bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba Allah yang telah diselamatkan dari setiap kuasa dosa maut. Dan sekarang kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang menonton atau mendengar renungan singkat pada hari ini. Tuhan menolong mereka. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Yang punya persoalan juga Tuhan menolong mereka. Berikan jalan terbaik. Dan kami percaya di dalam Yesus Kristus kami mendapat pertolongan. Dan kami diberikan kekuatan yang baru, diberikan hidup yang baru, dan kami diselamatkan dari setiap kuasa dosa maut. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.